Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di JJ Juni Channel. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang 5 cara menyikapi anak yang suka mengejek orang lain. Apakah ayah bunda sering beberapa kali mendapati anaknya suka mengejek temannya atau bahkan mengejek saudara kandungnya sendiri? Padahal ayah bunda sama sekali tidak pernah mengajari anak sikap yang suka mengejek orang lain. Lantas bagaimana anak bisa memiliki sikap seperti itu? Perlu ayah bunda terlebih dahulu menyelidiki apa penyebabnya. Ayah bunda bisa mengetahuinya dengan memperhatikan keseharian anaknya, mulai dari apa yang dia tonton di televisi maupun di sosial media, juga dengan siapa ia bermain dan bagaimana cara ia berkomunikasi. Apakah melalui tontonan di televisi yang ternyata menayangkan contoh perilaku buruk, atau dari pergaulan dengan teman-temannya lah yang menjadi penyebab utama anak suka mengejek orang lain atau mengolok-olok orang lain? Perlu ayah bunda ketahui, anak-anak memang senang bermain dengan teman sebayanya. Hal ini memungkinkan anak untuk mengeksplorasi dan belajar tentang segala sesuatu di sekitarnya, termasuk yang terdekat dengannya. Sayangnya tak jarang ini membuat anak justru memiliki kebiasaan baru yang bahkan tak begitu baik, seperti senang mengejek atau mengolok-olok temannya. Kebiasaan ini mungkin beberapa kali sering dianggap sebagai hal yang lucu, namun nyatanya tidak sama sekali. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar anak menyadari bahwa perilaku mengejek itu tidak baik? Nah, simak beberapa cara berikut ini. Yang pertama, memberikan contoh yang baik pada anak. Ketika ayah bunda menegur anak karena ketahuan mengejek temannya, pastikan ayah bunda tidak mengeluarkan kata-kata yang justru seperti mengejek anak. Contohnya seperti anak susah diatur, anak nakal, atau anak bodoh. Karena dari kata-kata itu sendiri, anak pun bisa mempertanyakan mengapa orang dewasa boleh mengejek sedangkan ia tidak boleh melakukannya. Sebaliknya, hati-hatilah dalam berbicara. Hindari mengejek orang lain di depan anak dan beritahu anak bahwa mengejek orang lain dapat menyakiti perasaan orang tersebut. Yang kedua adalah berbicara berdua dengan anak. Menasihati anak adalah suatu kewajiban bagi orang tua. Terlebih lagi, mengejek orang lain adalah hal yang tak bisa diabaikan begitu saja. Ayah bunda tentu harus memberitahu anak apa kesalahannya, karena kebanyakan anak belum memahami bahwa mengejek orang lain bisa menyakiti atau menyinggung perasaan. Dalam berbicara dan menasihati anak, pilihlah momen yang tepat ketika hanya berdua dengan anak, sehingga ayah bunda dapat menyampaikan pesan dari hati ke hati. Pastikan untuk tidak memarahi atau membentak anak di tempat umum, karena ini dapat mempermalukannya. Tak jarang ia pun juga akan acuh dengan nasihat tersebut. Yang ketiga, segera ingatkan anak ketika ia mulai mengejek seseorang. Apabila ayah bunda mendapati anaknya sedang mengejek, sekalipun menurutnya itu hanya candaan, sebaiknya langsung ditegur agar perilaku mengejek tidak berlanjut.
Sekilas ejekan terlihat seperti sekedar ejekan dan terkesan biasa saja. Itu terjadi setiap hari di taman bermain, di sekolah, atau di antara saudara kandung. Secara umum, mengejek sesama saudara atau teman tidak berbahaya atau tidak menyakitkan, asalkan dilakukan dengan cara yang menyenangkan, ramah, saling menguntungkan, dan kedua belah pihak menikmatinya. Namun ketika ejekan menjadi menyakitkan, tidak baik, dan terus-menerus dilakukan, maka akan dengan cepat berubah menjadi intimidasi. Terutama untuk anak kecil yang mungkin tidak tahu bagaimana menghentikan situasi agar tidak hilang kendali dan mereka harus segera dihentikan. Yang keempat, hindari langsung menyudutkan anak. Setiap orang tua memiliki respon yang sangat beragam dalam urusan mendidik anak-anaknya. Ada orang tua yang menunjukkan perhatian maksimal pada anak, ada yang cuek, bahkan ada yang terkesan berlebihan hingga mudah menyudutkan anak saat berbuat salah. Ketika ayah bunda sering menyudutkan anak, ia mungkin akan secara otomatis memproses hal tersebut sebagai situasi yang berbahaya baginya. Hal ini tentu harus dihindari, karena tak jarang banyak anak yang akhirnya berbohong hingga memfitnah orang lain demi menutupi kesalahannya. Yang kelima, meminta anak untuk merenungkan perbuatannya. Ayah bunda tentu akan merasa tidak akan nyaman jika melihat anaknya terus memiliki kebiasaan yang suka mengejek orang lain. Mental seperti ini bisa membuat anak berpotensi menjadi pelaku bullying di masa depan, sehingga harus segera diatasi dengan baik. Setelah anak dinasehati dengan baik, ayah bunda dapat meminta anak untuk merenungkan perbuatannya sesaat setelah anak dinasehati dengan baik mengenai kebiasaannya. Ia harus tahu bahwa meledek orang lain adalah perilaku yang salah, sehingga melalui perenungan nantinya anak akan menyadari kesalahannya sendiri. Itulah 5 cara menyikapi anak yang suka mengejek orang lain. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.